Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita tentang pengembangan aplikasi berbasis web. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana arsitektur dari aplikasi web dan perbedaannya dengan aplikasi desktop. Ya, memang penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara aplikasi web dan aplikasi desktop agar kita tidak salah paham bagaimana cara pembuatan aplikasi web. Karena memang secara konsep dasar, pembuatan aplikasi web itu cenderung berbeda daripada menggunakan aplikasi desktop. Kayak gitu ya. Nah, maka di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang istilah-istilah dan bagaimana cara membuat aplikasi berbasis web. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita memang harus jelaskan dulu perbedaan antara komputer, klien, dan server. Kenapa? Karena sepanjang video ini ke depan kita akan sibuk berurusan dengan istilah-istilah ini. Ya bisa jadi nanti teman-teman semua itu punya pemahaman yang berbeda antara komputer, klien, dan server, kayak gitu ya. Nah, di dalam istilah pengembangan aplikasi berbasis web, komputer, klien, dan server ini bisa saja memiliki makna yang berbeda. Oke, kita mulai jelaskan perbedaan di antara ketiga istilah itu ya. Nah, yang pertama memang kita harus kenal dulu kalau berbicara masalah hardware, yang namanya komputer itu baik klien ataupun server itu semuanya adalah komputer. Ya, yang ini ya. Ini kalau teman-teman punya di rumah gitu ya. Ini juga disebut sebagai komputer. Tapi bedanya adalah kalau dia difungsikan sebagai klien, maka dia akan disebut sebagai klien komputer, kayak gitu ya. Makanya memang kalau dia berfungsi sebagai klien saja makanya dia dikatakan sebagai klien komputer. Tapi ketika kita berbicara tentang hal umum gitu ya, fisiknya tentang hardware, maka semua ini adalah komputer, termasuk yang server. Server itu sebenarnya juga komputer. Mungkin beberapa di antara teman-teman belum pernah ngelihat komputer server ya. Komputer server itu sama seperti komputer biasa. Anggap saja ada sebuah box besar gitu ya, tapi itu adalah komputer, tanpa monitor gitu ya, bisa jadi tanpa monitor. Bisa jadi nanti kita, tambahkan monitor atau bisa jadi komputer tersebut ada built-in monitornya. Nah, intinya komputer server itu juga komputer seperti layaknya komputer yang biasa teman-teman, apa ya, gunakan ya. Hanya saja bentuknya berbeda dan mungkin pengoperasiannya ada sedikit tambahan kayak gitu ya. Tapi intinya di dalamnya juga sama-sama misalnya ada yang Windows gitu ya. Kalau zaman dulu ada Windows, OS Windows itu khusus untuk server. Sekarang mungkin sudah sangat jarang digunakan. Yang paling sering adalah Linux. Nah, Linux juga diinstalkan di komputer kita. Makanya memang isi dari komputer itu ya sama-sama sistem operasi. Mau Linux, mau macOS, mau Windows kayak gitu ya. Isinya sama-sama sistem operasi. Bahkan ada yang komputer server itu memiliki OS yang khusus dimodifikasi berdasarkan Linux kayak gitu ya. Dimodif terus dijadikan khusus untuk server itu saja. Nah, sedangkan kalau untuk personal komputer atau komputer biasa, itu memang seperti yang teman-teman punya ya di rumah masing-masing atau seperti laptop kayak gitu. Nah, ketika nanti komputer ini kita konekkan ke internet, maka komputer kita akan berperan sebagai klien komputer. Sedangkan server ketika dia connect ke internet, maka dia akan berperan sebagai komputer server. Ya, kayak gitu ya. Jadi intinya ketika sudah terkonek sama-sama ke internet, yang satu pasti ada menjadi server, yang satu nanti menjadi klien. Nah, ini kalau kita berbicara dari sisi hardware. Jadi teman-teman ngelihat ya, hardware-nya itu ya seperti itu, kayak gitu ya. Makanya kebanyakan klien komputer itu tuh ya komputer rumahan kayak gitu atau laptop kayak gitu ya. Nah, bisa jadi server komputer juga merupakan klien di sisi lain kayak gitu ya. Nah, tapi intinya kalau kita berbicara tentang hardware, inilah dia yang namanya klien, nah inilah dia yang namanya server, kayak gitu ya. Terus kalau kita berbicara urusan software, kita terlepas dari fisik dari perangkatnya. Yang kita bahas adalah softwarenya. Nah, kapan dia dikatakan klien? Kalau software yang klien itu adalah web browser. Teman-teman mungkin punya web browser yang namanya Mozilla Firefox
atau Google Chrome kayak gitu ya, atau Microsoft Edge kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman punya semua web browser itu. Nah, ketika teman-teman buka web browser terus ketik sebuah alamat di web browser itu, misalnya alamat Google kayak gitu ya, maka web browser itu akan menampilkan halaman dari Google. Nah, ketika kita connect tadi, web browser itu berperan sebagai klien, sedangkan server yang ada di Google itu akan berperan sebagai server kayak gitu ya. Nah, kalau di sini kita jelaskan bahwa yang software dari klien itu adalah eh, Mozilla Firefox, sedangkan kalau servernya ada softwarenya juga kayak gitu ya. Jadi di server itu ada softwarenya juga, ya, salah satunya adalah Nginx yang seperti ini. Nginx paling banyak sih yang digunakan. Nah, selain dari Nginx mungkin ada beberapa aplikasi server lainnya yang bisa diinstalkan. Nah, terus kalau kita sudah connect-kan antara dua komputer, itu ketika komputer yang pertama connect ke komputer yang kedua, maka yang pertama itu akan berperan sebagai klien, sedangkan yang kedua akan berperan sebagai server, kayak gitu. Nah, makanya memang selama beberapa video ke depan kita akan sibuk aja dengan urusan istilah dari klien server seperti itu ya. Nah, kadang ketika kita berbicara tentang klien dan server, kita berbicara urusan software, bukan lagi kita berbicara urusan hardware kayak gitu ya. Kalau kita berbicara urusan hardware mungkin lebih banyak kepada konfigurasi hardware-nya, jaringan, kabel kayak gitu ya. Tapi kalau sudah urusan software mungkin konfigurasi dan segala macam. Nah, berikutnya, ketika sebuah atau beberapa komputer itu saling terkoneksi seperti ini, kayak gitu. Nah, ketika dia sudah saling terkoneksi seperti ini, kita bisa saja menganggap anggap aja nih semua komputer-komputer ini saling terkoneksi. Kalau misalnya komputer yang A, misalnya komputer yang ini nih. Nah, yang ini. Ini komputer A, misalnya seperti itu. Ketika dia connect ke komputer, misalnya ini komputer B gitu ya. Dia connect ke komputer B dan B memberikan respon, maka B ini bisa berperan sebagai server. Gitu. Sedangkan yang A berperan sebagai klien. Nah, kayak gitu ya. Nah, ketika nanti B connect ke C, misalnya ini komputer C. B connect ke komputer C. Nah, maka untuk konteks B koneksi ke C, B ini dianggap sebagai klien. Nah, terus C ini dianggap sebagai server. Kayak gitu ya. Ya, mungkin saja di dalam B ini ada Nginx yang berperan sebagai berperan sebagai server kayak gitu ya. Sedangkan di dalam klien yang sama dia juga punya browser atau dia punya mungkin HTTP client kayak gitu ya. Nah, dia bisa koneksi ke server lain. Mungkin untuk kebutuhan yang lain kayak gitu ya. Maka di sini nanti bisa jadi ada Nginx lagi. Oh, sorry ya. Nginx. Nah, seperti itu. Bisa jadi seperti ini kasusnya. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman akan paham bahwa istilah klien dan server ini tergantung pada peran masing-masing komputer. Ketika sebuah komputer itu berperan memberikan layanan atau memberikan respon dari request klien, maka komputer itu akan berperan sebagai server. Nah, ketika dia berperan sebagai server, tentu ada software tertentu yang harus ada di dalam komputer server tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah memang komputer ini kalau seandainya ini adalah komputer-komputer biasa, bisakah dia berperan sebagai server? Jawabannya bisa. Teman-teman kalau punya laptop di rumah, laptop itu bisa dijadikan server dan sekaligus bisa dijadikan klien kayak gitu ya. Makanya memang kebanyakan developer itu dia hanya develop menggunakan satu komputer saja. Di sini kliennya, dia install web browser, pakai web browser, terus dia ada servernya sekaligus dalam satu laptopnya kayak gitu ya. Dia install Nginx gitu. Nah, seperti itu, dia install Nginx. Jadi sudah ada browser dan Nginx, maka satu komputer dia sudah berperan sebagai klien dan server dan dia bisa membikinkan sebuah aplikasi berbasis web. Nah, itu ya.
Ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi intinya adalah ketika kita ingin mendevelop sebuah aplikasi web, sebenarnya kita tidak perlu menyewa server. Server itu baru kita sewa atau kita beli misalnya, itu ketika sudah di online kan atau di apa ya, dikomersilkan kayak gitu ya. Kita publikasi, kita deploy untuk bisa dilihat oleh semua orang yang connect ke internet kayak gitu. Nah, makanya kita untuk develop saja kita tidak butuh untuk membeli server yang khusus kayak gitu. Kita cukup menginstal software server di komputer kita, maka kita akan bisa apa namanya, mengakses server seperti itu. Nah, di sini untuk di bagian klien itu sebuah komputer hanya membutuhkan web browser kalau untuk web client ya. Jadi hanya web browser saja yang dibutuhkan oleh sebuah komputer. Kalau nanti komputer itu juga berperan sebagai server, maka dia harus install web server. Misalnya teman-teman punya komputer server yang besar kayak gitu ya, tapi teman-teman tidak install web server di dalam itu, maka percuma saja. Walaupun dia secara fisik adalah komputer server, tapi secara software dia tidak diinstalkan web server, maka komputer itu sama sekali tidak akan menjadi server. Jadi secara fisik, secara hardware-nya server, tapi perannya tidak jalan kayak gitu ya, karena software servernya juga tidak diinstalkan. Nah, yang cocoknya, yang benarnya itu adalah ketika kita punya komputer server atau ketika kita punya komputer, kita instalkan web server di dalam komputer itu, maka komputer tadi bisa berperan sebagai server dari web. Nah, seperti itu ya pemahamannya. Nah, selain dari kita menginstal server, ternyata ada software tambahan yang perlu kita install agar server itu berjalan dengan ya lebih baik lah, seperti itu ya kalau saya sebutkan, yaitu bahasa pemrograman, programming language. Jadi kalau teman-teman cuma menginstal server saja, ya setidaknya teman-teman sudah bisa membikinkan server, hanya saja server teman-teman itu hanya bisa melayani static web kayak gitu ya. Misalnya hanya bisa memberikan respon HTML saja dan tidak bisa memproses ke database kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus menambah instalasi yang lain, khususnya bahasa pemrogramannya. Misalnya kalau teman-teman pengen bikin website menggunakan bahasa pemrograman PHP, maka teman-teman harus install bahasa pemrograman PHP. Atau kalau teman-teman pengen apa namanya, membuat website menggunakan Node.js gitu ya. Jadi teman-teman harus install Node.js. Bisa nggak teman-teman itu install kedua-duanya? Ya secara teknis bisa kayak gitu ya. Bahkan ada sebuah website itu atau sebuah aplikasi web itu memiliki berbagai macam bahasa pemrograman, yang sebagian menu dia menggunakan PHP, sebagian lagi dia menggunakan Node.js. Bisa saja seperti itu. Nah, berikutnya setelah teman-teman install web server, install bahasa pemrogramannya, programming language-nya, terus teman-teman harus ngetik codingnya gitu ya. Ya, kalau tidak pun diketik ya teman-teman harus punya codingnya kayak gitu ya, coding dari aplikasinya. Baik codingnya menggunakan PHP maupun codingnya menggunakan JS atau bahasa pemrograman lainnya yang cocok kayak gitu. Nah, setelah punya, maka ketika kita mengakses web server tadi, ya script tadi itulah yang akan dijalankan di dalam server kayak gitu. Nah, setelah dijalankan dalam server, maka dia akan menghasilkan respon untuk klien. Berikutnya memang setelah install web script, ada lagi yang perlu ada di dalam server side itu mail server, tapi ini sebenarnya opsional ya. Yang ini opsional, Postfix, Zimbra itu bisa saja kita punya aplikasi web tapi tidak punya email di dalamnya, itu bisa saja. Nah, berikutnya adalah database server. Jadi kalau teman-teman punya web static gitu ya, tidak ada koneksi ke dalam database server, silahkan tidak perlu menginstal database server. Jadi opsional ya kalau untuk database server. Oke, bagaimana cara membuat sebuah aplikasi berbasis web? Nah, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi berbasis web, berarti ceritanya adalah kita ingin membangun sebuah
aplikasi yang ada di dalam server, kayak gitu ya. Aplikasi ini adalah softwarenya, server ini adalah software plus hardware, kayak gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuat aplikasi, aplikasi itu sendiri adalah softwarenya, codingnya, sedangkan server itu kita harus menyiapkan software servernya dan kita harus menyiapkan hardware servernya. Karena kalau kita tidak menyiapkan hardware server, maka tidak akan menjadi sebuah aplikasi web. Ya setidaknya hardware-nya ini bisa saja teman-teman sewa di cloud ya, kayak gitu ya. Tapi minimal disiapkan fisiknya, kayak gitu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi web? Yang pertama pastinya teman-teman harus install OS, kayak gitu ya. OS teman-teman biasanya kalau untuk bikin server itu menggunakan Linux. Paling banyak itu menggunakan Linux. Kenapa? Karena open source ya dan memang bisa fleksibel kita konfigurasinya. Nah, beberapa juga aplikasi web server dan pelengkap-pelengkapnya itu banyak yang support untuk Linux. Nah, berikutnya setelah teman-teman instalasi OS Linux, ya mungkin teman-teman di video ini kita tidak akan tunjukkan ya gimana cara install Linux ya. Kita akan tunjukkan pada video yang terpisah. Mungkin teman-teman bisa cari beberapa tutorial untuk instalasi Linux kayak gitu ya. Nah, berikutnya setelah instalasi OS, kita lakukan instalasi web server. Web server bisa teman-teman pilih Apache atau Nginx, Tomcat, Vertex atau built-in, dan sebenarnya ada banyak lagi web server yang tersedia ya di pasaran itu. Teman-teman tinggal pilih saja. Kadang ada yang server itu hanya support beberapa bahasa program saja. Kadang ada yang web server itu memang support banyak bahasa program, ada yang cuma satu bahasa program saja. Ya ini tergantung dari kebutuhan kita. Kita tinggal pilih saja mana web server yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, oke. Mungkin di video ini kita tidak akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara menginstal web server semuanya ya. Apa yang khususnya kayak Apache, Nginx, Tomcat gitu ya. Mungkin tidak semuanya, tapi sebagian kecil kita akan tunjukkan. Nah, misalnya kalau teman-teman ingin lakukan instalasi web server misalnya Nginx kayak gitu ya, Apache, teman-teman bisa download servernya, aplikasi server ya maksud saya. Jadi software servernya ini harus kita download dan kita harus pasang dulu gitu ya. Nah, misalnya kita mau bikinkan untuk download server Apache. Nah, ini dia. Jadi kalau di website resminya Apache, teman-teman bisa dilihat di bagian subdomain httpd gitu ya. httpd.apache.org gitu. Jadi nanti di halaman ini teman-teman dapat link download. Nah, di sini ada link download atau di bagian sini ya silahkan baca saja ya sebenarnya. Nggak sulit sebenarnya untuk mencari link downloadnya. Nah, di sini ada nih stable release kayak gitu ya. Latest version. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini nanti ada binaries. Mau install binaries yang paling gampang ya itu. Silahkan nanti teman-teman cari mekanisme untuk installnya. Nah, coba kita klik aja ya. Di sini ada Win32. Nah, di sini nanti kalau khusus Windows, teman-teman itu dikasih tahu nih Apache HTTP server on Windows. Nah, bisa nanti cari dokumennya di sini atau bisa langsung di beberapa website yang seperti ini. Nah, di website seperti ini kebanyakan dia memberikan paket lengkap ya. Makanya kalau teman-teman develop menggunakan PHP yang servernya itu built-in Apache kayak gitu ya, rata-rata kita disuggest untuk install
SAM, ya, SAM yang seperti ini. Nah, SAM ini hanya salah satu dari cara kita menginstal Apache, MariaDB, PHP, dan Perl, kayak gitu ya. Jadi sekali kita install, kita langsung terinstall semua, kayak gitu ya. Nah, bayangkan kalau seandainya kita install satu-satu sebenarnya repot kan? Kalau seandainya install Apache, terus kita install PHP-nya, terus nanti install MySQL atau MariaDB, kayak gitu ya. Nah, itu memang cenderung repot. Tapi ini semua tergantung dari pilihan teman-teman sendiri gitu ya. Teman-teman bisa bebas sebenarnya. Yang makin mudah makin gampang untuk installnya kayak gitu ya. Tapi makin sulit gitu ya kalau teman-teman pengen install manual, teman-teman akan dapatkan insight yang beda daripada hanya install seperti itu saja. Jadi teman-teman ngerti bagaimana cara apa namanya? Install manual kayak gitu ya, bagaimana konfigurasi. Nah, ini juga penting bagi teman-teman itu ketika building sebuah aplikasi berbasis web. Karena memang ketika kita berbicara tentang building aplikasi berbasis web, sebenarnya bukan hanya masalah bisa ngoding saja, justru banyak hal-hal yang non teknis yang harus kita pahami juga. Khususnya kayak konfigurasi server seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa coba kalau ingin apa namanya, beda dari SAM-PP bisa menggunakan WAM server. Ini juga bisa untuk nginstal sekaligus gitu ya, lengkap langsung jadi. Atau pilihan lain adalah Bitnami WAM stack kayak gitu ya. Nah, dari Bitnami ini juga punya instalasi. Tapi kalau ingin install satu-satu bisa di yang ini Apache Long. Apache Long ini teman-teman bisa langsung cari di sini nih yang mana yang siap untuk di-install kayak gitu ya. Nah, kebanyakan memang kalau kita menggunakan yang SAM, WAM server, Bitnami itu kita klik 2 kali saja langsung diinstalkannya kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman nginstal manual sebenarnya tidak ada yang perlu diinstal kayak gitu ya. Kita cuman download dan copy dan ekstrak zip-nya ini. Nah, ini contoh Apache versi 2.4.46 kayak gitu ya, untuk platform 64. Jadi teman-teman tinggal klik saja, nanti dia akan download kayak gitu ya, download. Sebenarnya sih kalau di saya sudah saya download kayak gitu ya, untuk yang Apache ini. Sebenarnya ketika nanti ini sudah di-download, teman-teman bisa langsung dapat file zip-nya, terus file zip-nya itu tinggal langsung di ini saja, di-run saja, maka dia akan jadi kayak gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang Apache. Kalau teman-teman pengen install yang versi Nginx kayak gitu ya. Nginx bisa juga. Nginx ini cenderung lebih banyak yang menggunakan karena eh, apa ya? Kalau untuk programmer mereka lebih suka menggunakan Nginx sih kalau ngelihat konfigurasinya jauh lebih apa ya? Lebih fleksibel kayak gitu. Dan ini cukup powerful untuk digunakan sebagai website yang skala besar kayak gitu ya. Nah, kalau untuk Nginx teman-teman bisa searching di sini di website nginx.org. Nah, setelah di situ nanti ada download. Nah, di sini gampang ya kalau untuk Nginx tinggal nanti kita klik saja yang stable version, nih mainline, nih stable version bisa menggunakan yang ini nih. Nah, klik untuk Windows kayak gitu ya. Nah, klik. Nah, itu download lagi tuh. Ya, seperti itu saja sih sebenarnya ya kalau teman-teman mau nginstall. Ya ini tadi kita mau download ya, kita coba. Gimana nanti installnya? Nah ini nanti teman-teman kalau mau install, saya ada dapat satu yang Apache ya, yang Apache tadi mana ya? Nah ini dia, ini Apache tadi. Nah ini Nginx tadi kayak gitu ya. Coba saya cut saja, saya pindahkan ke folder. Saya punya khusus folder ya, misalnya di D misalnya. Ya, kalau teman-teman bisa silahkan pakai di folder mana aja gitu ya, atau di D juga boleh gitu. Dibikinkan misalnya di sini Apache gitu ya, boleh juga. Nah, terus nanti dibikin juga di sini namanya Nginx kayak gitu ya. Ya, boleh juga.
terserah ya teman-teman, boleh installnya di sini. Nah, Nginx nanti kita cut ke dalam folder Nginx paste kayak gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal ekstrak saja. Nah, ini ekstrak sudah jadi. Nah, ini nanti tinggal teman-teman bikinkan konfigurasi. Konfigurasi sebenarnya sudah ada nih, dituliskan di sini. Jadi teman-teman tinggal jalankan saja Nginx kayak gitu ya, maka dia akan jalan. Nah, lengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat ke dokumentasi. Nah, begitu juga dengan HTTPD, kita tinggal ekstrak aja sih sebenarnya teman-teman. Nah, ini setelah ekstrak jadi seperti ini ya. Nah, Apache. Nah, kalau untuk Apache ini yang kita jalankan yang ada di dalam folder bin ya. Folder bin, terus ini ada namanya aplikasi httpd.exe kayak gitu ya. Nah, di sini ada .exe-nya, silakan nanti teman-teman jalankan. Ketika ini sudah jalan, maka dia akan otomatis menjadi sebuah server. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin secara garis besar untuk konfigurasi Apache dan Nginx ini tidak terlalu detail. Mungkin nanti ada video yang lebih detail untuk menjelaskan itu. Nah, selain dari itu, saya mau menjelaskan bagaimana yang lebih gampang kayak gitu ya. Yang lebih gampang itu menggunakan yang ini, built-in dari PHP atau built-in dari dari Node.js kayak gitu ya. Built-in ini kita cukup menginstal bahasa programnya saja. Yang bagian ketiga nih. Ini bagian ketiga, kita cukup menginstal bahasa pemrogramannya saja, misalnya bahasa PHP atau Node.js kayak gitu ya. Setahu saya memang PHP dan Node.js ini sudah punya built-in-nya. Kalau Java belum ada ya. Terus Python juga belum ada. Yang PHP dan Node.js ini sudah ada langsung built-in web server. Jadi kita tidak perlu install yang Nginx, Apache gitu ya. Nah, tapi ini untuk kebutuhan development saja. Kita tidak perlu install Apache, Nginx dan segala macam untuk menjalankan script PHP. Jadi kita cukup menginstal PHP saja atau menginstal Node.js saja kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan bisa menjalankan server via PHP built-in server kayak gitu. Nah, gimana caranya? Yang pasti kita harus install bahasa pemrogramannya. Tadi PHP ya. Nah, lagi-lagi kita pilih download PHP. Nah, seperti itu. Saya pilih download. Nah, pastikan kita cari downloadnya itu, kalau saya kan menggunakan OS Windows ya. Nah, pastikan kita menggunakan OS Windows. Nah, di sini nanti teman-teman ketemu beberapa link download ya. Di sini ada versi PHP 8, sudah PHP 8.0 ya. Teman-teman bisa langsung download PHP-nya itu, perhatikan yang versinya ini. Jadi di sini ada 4 versi ya. Kalau kita perhatikan, versi yang pertama itu x64 non thread safe. Nah, ini yang versi yang pertama ya. x64 non thread safe. Terus yang kedua adalah x64 thread safe. Nah, yang ketiga itu adalah x86 non thread safe dan x86 thread safe. Kayak gitu ya. Kalau saya merekomendasikan yang x64 sih ya. Karena memang arsitektur komputer zaman sekarang sudah semuanya full support untuk x64 kayak gitu ya. Nah, silakan nanti kalau pilihnya mau non thread safe atau thread safe, silakan nanti pilih saja. Di sini ada penjelasannya ya. Masalah thread safe dengan non thread safe kayak gitu. Nah, di sini nih, thread safe refer to multi-thread capable build. Jadi kalau thread safe dia aman untuk multi-thread kayak gitu ya. Kalau non thread safe ini untuk single thread only. Jadi nanti ketika kita menjalankan server ini hanya memproses segala macam request itu dengan single thread saja. Nah, kalau dia menggunakan thread safe, dia akan memproses dengan multi thread. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek saja use case for TS binaries. Biasanya itu kayak SAP
Nah, kayak gitu ya. Atau PHP yang di-load sebagai modul kepada web server gitu. Nah, kalau yang direkomendasikan menggunakan NTS ini kebanyakan menggunakan Fast CGI protokol kayak gitu ya. Makanya memang kebanyakan saya selalu yang install yang paling atas ini, yang non thread safe kayak gitu ya. Yang mana yang mau saya download? Yang zip ini. Yang zip kita klik. Nah, nanti dia akan proses download ya. Nah, jadi ketika nanti PHP ini sudah selesai kita download, ya sama seperti install apa ya, nginstal server tadi. Kita tinggal ekstrak saja file zip-nya ini. Ini kan file zip ya. Kita tinggal ekstrak saja di mana yang mau kita ekstrakkan file zip-nya. Kayak gitu. Nah, ketika nanti kita sudah bisa menginstal PHP, hanya saja memang ketika sudah dijalankan PHP-nya ini, kita perlu untuk apa ya, lakukan konfigurasi sebenarnya. Jadi konfigurasi untuk variable environment supaya PHP-nya ini bisa kita akses dari command line. Kenapa harus kita akses dari command line? Supaya kita bisa menjalankan servernya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sudah setting ke environment variable, nanti teman-teman bisa langsung menjalankan server dari command line. Oke, kita lihat ini kan downloadnya udah selesai ya. Oke, kita coba buka foldernya. Nah, ini downloadnya udah sudah selesai kayak gitu ya. Nah, nanti download ini kita tinggal ekstrak saja. Kita cukup mengekstrak file download yang ini. Kita ekstrak ke kita pastikan dulu nih, ini udah selesai atau belum. Nah, masih jalan ya. Ah, itu dia udah selesai. Oke, kita pastikan dulu yang kita download ini sudah selesai. Nah, ini seperti biasa saya cut lagi. Kita pindahkan ke lokasi yang pengen kita ekstrak. Sebenarnya tidak masalah lokasinya itu ada di mana kayak gitu ya. Kalau saya letakkan di dev bin, sebenarnya saya di dev dan bin ini saya letakkan semuanya ini. Nginx juga di sini, Apache juga di sini kayak gitu ya. Kebanyakan saya letakkannya di sini nih. Paste PHP 8101 sudah ada ya. Sekarang saya ekstrak yang 0. Coba kita lihat. Coba saya open dulu. Nah, berarti ekstrak saja langsung di folder, sekalian bikin foldernya ya. Nah, ini dia. Nah, berarti yang tadi saya pindahin deh ya, biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Yang HTTPD ini saya pindahkan, biar gampang saya letakkan di dalam bin semua. Nah, di sini. Ya sebenarnya gampang aja ya untuk teman-teman itu mindahin yang ini gitu ya. Oh, berarti sudah ada ya. Ya nggak apa-apa. Nah, di sini sudah ada nih HTTPD-nya gitu ya. 2.4.46 sudah ada kayak gitu ya. Nah, berikutnya yang satu lagi nih mau saya pindahin. Nginx yang 1.20 kita lihat di dev, di bin gitu ya. 1.16 terakhir ya. Nah, saya pastekan saja Nginx yang 1.20. Nah, bisa di sini. Nah, jadi kalau seandainya saya sudah install PHP, saya gampang saja nanti untuk menjalankan servernya. Atau nanti teman-teman juga kalau sudah install server atau nggak pengen pakai install PHP gitu ya, pengennya pakai Node.js gitu ya, silahkan nanti buka Node.js-nya ya, download lagi kayak gitu ya. Nah, ini versi LTS. Di sini ada Node.js versi 14.16.1 kayak gitu ya. Kalau Node.js sebenarnya gampang untuk diinstal karena dia filenya itu executable ya, file installer. Jadi teman-teman tinggal klik 2 kali saja sudah beres kayak gitu ya. Nah, ketika menginstal Node.js juga teman-teman bisa
arahkan Node.js teman-teman itu ke folder yang dituju juga bisa seperti ini. Jadi kalau saya walaupun diinstal, saya juga eh, installnya itu di lokasi ini, kayak gitu. Jadi semua yang namanya binary itu saya instalkan di sini. Oke ya teman-teman. Nah di sini teman-teman udah dapat gambaran bagaimana cara kita mendownload dan menginstal kayak gitu ya. Nah di sini tadi PHP sudah kita letakkan di sini ya. Nah sekarang kalau seandainya kita buka environment variable, saya coba setting environment variable gitu ya. Nah di sini saya punya environment variable di bagian path saya edit. Nah nanti kita akan masukkan di sini variabel untuk PHP-nya. Jadi kalau saya mau menjalankan command line gitu ya, ini command line. Nah ini command line saya jalankan PHP seperti ini min v. Nah ini kan PHP nggak ketemu ya. Nah ini tandanya kan kita belum setting gitu ya. Nah, caranya adalah kita masukkan ke dalam environment variable, di mana kita letakkan, di mana kita ekstrakkan tadi file PHP-nya, misalnya ini PHP yang seperti ini ya. Nah ini filenya kita copy, terus kita tambahkan, pastekan di sini. Nah itu ya PHP. Nah jadi dia. Nah, pastikan folder yang kita kopikan ini adalah folder PHP, di mana di dalam folder ini ada php.exe. Kalau untuk Windows tuh. Nah, jadi kalau sudah oke, kayak gitu ya. Nah ini kita oke kan. Kalau sudah. Jadi nanti kalau sudah kita restart dulu, kita tutup, terus kita buka lagi CMD-nya. Nah ini saya buka lagi CMD-nya, sudah saya restart. Saya jalankan php min v gitu ya. Nah itu kan keluar ya PHP 805 yang barusan kita copy tadi. Nah ini tandanya PHP kita sudah bisa dijalankan. Nah seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nah kayak gitu cara installnya. Nah nanti saya akan demokan sedikit menulis web script. Nah kalau kita sudah punya apa namanya ya, bahasa pemrograman ya, kita tulis lagi web scriptnya. Contoh kalau saya menggunakan PHP di sini, saya akan tulis menggunakan PHP. Nah, kita buka file dulu. Nah, mungkin saya akan tulis di folder project. Ya silahkan saja teman-teman pilih foldernya ya. Nah, misalnya saya tulis di folder baru gitu ya. Saya bikinkan folder baru. Enter. Nah, di sini. Apa script PHP yang mau kita tulis? Ya, kalau teman-teman sudah bisa PHP, ya ini contoh script yang akan saya tulis itu. Seperti ini ya. Jadi kita akan tulis scriptnya. Di sini saya tinggal bikinkan sebuah file .php. Teman-teman bisa ganti. Kalau saya menggunakan new tadi gitu ya, saya bisa bikin seperti ini. Hello.php. Enter. Nah ini menjadi .php ya. Nah di sini saya akan tulis PHP. Enter. Terus saya bikinkan echo hello PHP. Nah seperti itu. Nah ini ya, jadi codingnya saya save. Terus kita coba
Ini dia filenya, kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara menjalankan webnya? Oke, kita coba lagi. Nah, ini kita tulis scriptnya, terus setelah menulis script, langkah berikutnya adalah running web server. Nah, di bawah sini ada instalasi database server. Nah, ini opsional. Jadi kalau teman-teman pengen install database server, perlu database, ya silakan install database servernya dulu. Tapi kalau belum butuh gitu ya, ya tidak masalah untuk di skip kayak gitu ya. Begitu juga dengan mail server. Ini kalau mau di skip ya silakan skip. Nah, jadi ini saja nih kebutuhannya. Sudah teman-teman install OS, teman-teman install servernya, install bahasa pemrogramannya, tulis web scriptnya seperti yang sudah saya tulis tadi selesai. Berikutnya web script tadi itu harus kita jalankan. Nah, menjalankannya kita harus jalankan web server. Database server nih opsional kalau teman-teman install, terus mail server nih opsional kalau teman-teman install. Jadi, kalau kita ingin menjalankan script yang sudah kita tulis tadi, kita harus jalankan web servernya, aplikasi web servernya. Nah, tadi kalau teman-teman install Apache, teman-teman tinggal jalankan HTTPD tadi. Kayak gitu ya, klik 2 kali HTTPD tadi, maka dia akan jalan. Atau Nginx, teman-teman bisa langsung jalankan Nginx tadi, klik 2 kali Nginx-nya, nanti dia akan langsung jalan. Atau teman-teman menggunakan built-in. Nah, yang kali ini saya akan contohkan yang built-in saja, kayak gitu ya, karena cenderung lebih gampang ya. Oke, yang built-in. Nah, di sini tadi kita sudah bisa menjalankan PHP dan kita akan jalankan PHP built-in. Bagaimana caranya? Kita akses lagi folder tadi, folder di D, di dev, di project, kayak gitu ya. Terus PHP, terus misalnya baru tadi ya. Nah, enter. Kita coba lihat. Nah, di folder baru ini ada nama scriptnya adalah hello PHP. Nah, kayak gini. Jadi kalau teman-teman sudah berada di dalam folder yang ingin dituju, misalnya ini folder yang ingin kita jalankan servernya kayak gitu ya. Nah, makanya kita akan jalankan server menggunakan perintah PHP built-in. PHP min S huruf kapital kayak gitu ya. Teman-teman bikinkan localhost terus *2 kasih alamat portnya. Portnya itu yang paling umum adalah 8000 kayak gitu ya. Teman-teman bisa ganti 8001, 8002, 8100, 8200 kayak gitu ya. 9000, 10000 terserah kayak gitu ya. Ya setidaknya teman-teman harus paham tentang namanya port, mana port-port yang tidak boleh kita tulis di situ, mana yang boleh kayak gitu ya. Nah, setelah ini saya jalankan enter. Nah, di sini akan muncul apa namanya? Tulisan PHP development server started kayak gitu ya. Di HTTP localhost 8000. Maksudnya apa? Kalau nanti kita sudah ketemu pesan seperti ini, tandanya adalah kita sudah bisa membuka web browser client gitu ya. Client atau web browser dengan mengakses alamat HTTP localhost 8000 kayak gitu. Yuk kita cobakan akses kliennya. Nah, di sini saya punya web browser tadi. Saya buka http localhost. Nah, localhost 8000 kayak gitu ya. Enter. Nah, di sini sebenarnya web server kita sudah jalan. Cuman di sini ada tulisan not found kayak katanya kayak gitu ya. Request resource yang slash ini tidak ditemukan di dalam server. Nah, ini tandanya server kita sudah jalan, hanya saja filenya tidak ketemu. Kayak gitu ya. Apa buktinya ini sudah jalan? Nah, kita perhatikan di sini server dia langsung merespon kayak gitu ya. 404 enggak ada filenya kata dia kan. Enggak ada filenya, closing accepted closing kata dia kayak gitu. Nah, ketika kita jalankan perintah php min s localhost, sebenarnya kita sedang menjalankan server. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada kedip-kedip kayak gitu ya, bling-bling. Nah, ini tandanya server kita sudah ready jalan. Dan server ini harus jalan seterusnya
kalau ingin aplikasi kita bisa diakses dari browser. Kalau seandainya ini saya close, misalnya saya tekan Ctrl C gitu ya, biasanya kalau tekan Ctrl C, sistemnya berhenti, kayak gitu. Nah ini kalau kondisinya seperti ini, berarti servernya sudah berhenti. Artinya ketika kita akses localhost menggunakan browser yang seperti ini tidak akan ketemu lagi, muncul pesan disconnect, kayak gitu. Nah, ini saya refresh. Nah, munculnya seperti ini. Kalau muncul seperti ini tandanya server tidak ada koneksi, kayak gitu ya. Atau servernya sudah tidak terkoneksi lagi. Nah, makanya memang kalau teman-teman itu mengakses Google, kayak gitu ya, Google misalnya teman-teman akses pagi-pagi, terus teman-teman akses malam hari, kayak gitu ya, terus sore hari, siang, kayak gitu ya. Connect selalu Google-nya. Nah, itu artinya adalah server Google itu selalu hidup. Tidak pernah dimatiin. Berarti komputernya juga hidup terus, tidak pernah dimatiin. Kayak gitu ya. Nah, makanya memang berbeda cara menjalankan aplikasi berbasis web dengan desktop. Kalau desktop itu kita buka komputer, terus kita klik 2 kali kayak gitu ya, jalan kayak gitu ya. Kalau komputernya mau kita shutdown, jadi semua aplikasi itu pasti akan shutdown. Nah, begitu juga dengan yang di web server, kalau kita ingin web server kita atau server kita itu pengen diakses terus oleh klien, maka server kita harus dihidupkan terus, kayak gitu. Jadi kalau server tidak dihidupkan secara terus-menerus, maka bisa jadi klien itu tiba-tiba akan disconnect. Nah, oke, kita akan coba hidupkan lagi servernya dengan perintah yang sama ya, php -s localhost enter. Nah, ini jalan lagi nih, started, kayak gitu ya. Nah, oke. Sekarang kalau teman-teman perhatikan di dalam folder tadi itu ada nama filenya hello.php, kayak gitu ya. Berarti kalau kita ingin mengakses file hello.php, kita jalankan localhost /8000, terus kita kasih nama filenya hello.php, enter. Nah, ini muncul ya langsung. Nah, ini langsung muncul hasil yang kita ketik tadi, hello developer, kayak gitu ya. Nah, makanya memang kalau seandainya kita ingin membuatkan sebuah script dan ingin dijalankan dari web browser, maka dia akan langsung kita bisa langsung menggunakan PHP built-in atau kita langsung install Nginx atau Apache. Hasilnya sih sama saja. Memang kalau untuk PHP built-in cenderung disarankan hanya untuk development, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin publish ke dalam server beneran, kayak gitu ya, yang bisa terkoneksi ke internet, nah teman-teman diharapkan bisa menggunakan Nginx atau Apache. Nah, oke, ini salah satu hasil dari coding kita ya. Nah, sampai tahapan ini kita sudah bisa menjalankan web server dan menjalankan script yang ada di web server. Oke. Nah, ini dia script yang kita jalankan. Ya, mungkin berbeda ya script ini dibandingkan dengan yang hasil yang kita bikinkan tadi. Ya, tidak masalah. Tapi sejauh ini kita sudah bisa membangun sebuah web walaupun hanya menggunakan satu bahasa program saja, yaitu PHP gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih banyak latihan menggunakan bahasa program lain, contoh kayak Node.js kayak gitu ya. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk membuat aplikasi berbasis web. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.